Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 pesan utama yang diantara 3 pesan ini irisannya akan kita temukan terkait dengan pesan-pesan pergantian waktu, khususnya pesan-pesan penutup tahunan dan bacaan rencana masa depan. Beliau memulai dengan kalimat yang indah, ayyuhan nas. Perhatikan detailnya. Nabi tidak mengatakan duhai orang Islam, duhai umat muslim. Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, duhai manusia dimanapun engkau berada. Sejarawan muslim bernama Syekh Mubarakfuri menulis satu buku yang sangat menarik. Di buku itu beliau katakan setidaknya 140.000 orang di masa itu ikut mendengar dan membersamai. Saking gemuruhnya, Nabi kemudian menegaskan duhai manusia. Di gramatikal bahasa Arab, kata ayyuha itu mengandung 2 makna utama. Satu, penekanan, taukid. Yang kedua, pengingat, tanbih. Jadi saking pentingnya 3 pesan ini, Nabi seakan ingin katakan duhai manusia. Waktu Indonesia Barat, Mohon berdiri. akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri. Hadirin berkenan, persilahkan duduk kembali. Duhai manusia, aku ingin tekankan pesan penting dan aku ingatkan akan pesan ini. Isma'uli, fokuslah pada kata-kataku, kata Nabi. Boleh jadi ini adalah sesi terakhir kita bertemu dan kita tidak akan bersua lagi di tempat ini di tahun berikutnya. Lalu beliau memberikan 3 pesan penting. Yang pertama, dengan cepat jagalah konektivitas kalian dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Panglima, saya baca pesan ini dan ditampilkan di awal pesan dengan tujuan yang sangat dalam. Ternyata ketersambungan kita sebagai hamba dengan Tuhan itulah yang paling pokok menjaga stabilitas kemanusiaan, menguatkan semangat dalam berkarya, sekaligus kemampuan untuk memproteksi beragam bentuk penyimpangan dalam kehidupan yang menjaga harmoni dan kebinekaan. Anda bayangkan kalau dalam satu kehidupan berbangsa tidak bertuhan, maka tidak ada kontrol terakhir yang memproteksi tindakan-tindakan yang berpotensi menyimpang. Kita kalau tidak bertuhan, di ruangan sendirian, tiba-tiba ada yang menawarkan tawaran tertentu untuk menyimpang. Seorang bisa korupsi di ruangan gelap jika tidak memiliki Tuhan. Seorang bisa berzina di ruangan tersembunyi jika tidak merasa punya Tuhan. Jadi ketersambungan kepada Tuhan itu adalah hal yang paling pokok sebagai amanat Nabi yang menjaga stabilitas kehidupan dan kemanusiaan. Kita sangat beruntung, bersyukur, berbahagia, memuji Allah bahwa dasar kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia ini adalah dasar berketuhanan pada Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar pada Tuhan yang Maha Esa. Diwujudkan rumusan di Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia, Pak Panglima TNI, menghadirkan dan menampilkan momen-momen seperti ini, menampilkan para tokoh lintas agama, selain menginspirasi merawat kebinekaan, juga menyajikan keteduhan, kedamaian yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara agar selalu dalam suasana tenang, damai, dan harmoni. Untuk itu, saya mengajak pada saudara-saudariku, tokoh-tokoh lintas agama, kehidupan kini dalam konteks global
kita bisa memotret dari kejauhan bahwa suasananya begitu tegang, tidak baik-baik saja. Dan tentu frekuensi itu akan berdampak pula percikannya pada kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia kita ini. Saya kira kitalah yang menjadi garda terdepan untuk menenangkan umat, membawa kedamaian, merangkul harmoni, dan mendampingi tugas-tugas kompleks, khususnya di pemerintahan dengan segala turunannya, melalui pendekatan-pendekatan pada umat di kalangan masyarakat untuk selalu berada dalam kondisi yang tenang dan nyaman dalam menikmati kehidupan berbangsa ini. Saya kira itu diantara yang dibutuhkan pada kekinian. Ekonomi bagus, keamanan terjaga, tapi suasana hati tidak tenang, berpotensi melahirkan percikan-percikan yang tidak diharapkan. Dalam kehidupan rumah tangga, ada istilah sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu tenang. Mawaddah itu himpunan materi yang diharapkan membawa kenyamanan dalam hidup berumah tangga. Rahmah itu rasa kasih yang menjaga keutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Mengapa ketenangan didahulukan sebelum terkumpulnya materi dalam kehidupan rumah tangga? Karena berkumpulnya materi yang berlimpah tanpa adanya ketenangan, kehidupan dasar rumah tangga pun pasti goyah. Pun demikian dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya kekuatan bonus demografi yang luar biasa, tapi ketika ketenangan tidak hadir di dalamnya, maka kenikmatan dan kebahagiaan itu urung kita dapati. Saya sering bercanda Romo Yos pada kawan-kawan itu, silakan pilih gitu. Mungkin Berisha Supit di sini bisa memilih itu. Pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak mudah ya. Itulah pentingnya ketenangan. Dan yang paling solutif mendapatkan ketenangan itu adalah konektivitas dengan Tuhan. Maka kita berkumpul saja, mendapatkan potret di hari ini, tersebar luas ke masyarakat, sudah memberikan ketenangan yang luar biasa dan istimewa. Sekali lagi, terima kasih Pak Panglima TNI. Potret hari ini adalah inspirasi yang menutup tahun 2025 untuk masyarakat Indonesia menjadi baik ke depan. Itu yang tadi kita nyanyikan dalam salah satu bait Indonesia Raya. Kita seling menggaungkan Indonesia, Indonesia, tapi cita-cita terbesar kita dalam bait yang disajikan oleh Wagor Rudolf Supratman itu adalah Indonesia Raya. Membangun Indonesia Raya diawali dengan jiwanya, baru kemudian raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Amanat tertinggi seorang Nabi Agung Muhammad SAW membangun jiwa, intinya adalah konektivitas kita dengan bertuhan pada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya pun mengamanatkan pada seluruh keluarga besar TNI, dimanapun kita berada, baik di ruang mabes atau di ruang tugas, jaga selalu keterhubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang Muslim, tolong dijaga kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, dan cari ustadz yang benar, yang memberikan ketenangan, kebaikan. Karena Nabi juga mengatakan, di masa-masa depan ada tokoh-tokoh yang sebetulnya belum layak untuk membimbing umat, tapi tampil ke depan membawa narasi yang tidak mendamaikan. Pesan Nabi jauh yang demikian. Untuk saudara-saudariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Kedua, dengan cepat Nabi mengatakan, jagalah secara kolaboratif dan kolektif sisi-sisi keamanan di tempat engkau tinggal. Lalu Nabi detilkan, jaga hak-hak dasar. Jangan sampai ada nyawa yang melayang sia-sia. Jangan sampai ada harta yang terbuang dengan cara yang tidak dibenarkan. Pencurian, tindakan-tindakan penyimpangan moral, perzinahan dan turunan-turunannya,
Dan di antara tugas mulia itu adalah penjagaan stabilitas dalam konteks luas kehidupan berbangsa, bernegara. Disinilah irisan TNI menemukan ruangnya. Diperdalam kemudian oleh hadis-hadis Nabi SAW bagi yang Muslim, orang yang telah mengenakan seragam. Izin Panglima, saya selalu mengulang kata-kata ini untuk memberikan satu kebanggaan dan motivasi. Orang yang telah mengenakan seragam, yang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan, pertahanan, keamanan negaranya, maka diapresiasi tinggi di dalam Islam. Nabi mengatakan statusnya adalah sebagai pejuang di jalan Tuhan, mujahid fi sabilillah. Kalau ia wafat dalam tugas, statusnya dipersaksikan oleh Tuhan, bahasa kitanya syahid, jasadnya terawat dan dibanggakan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari ketika seragam dikenakan dan diniatkan untuk berdedikasi sebagai ibadah kepada Tuhan dalam konteks menjaga keamanan ketentraman negara, itu nilainya lebih daripada 30 hari, sebulan menunaikan sholat dan sebulan menunaikan puasa. Jadi seragam ini seragam kebanggaan Bapak Ibu, seragam kehormatan, sekaligus seragam persaksian kita ketika kembali bangga di hadapan Allah. Saya dalam konteks musibah itu selalu yang coba saya lihat itu prajuritnya. Izin Pak Pendeta Cipto, seringkali ketika bencana terjadi ke Syamsul, secara umum orang melihat itu masyarakatnya yang terdampak. Betul, sarana prasarana yang harus kemudian ditata ulang, betul. Tapi orang jarang tahu betapa prajurit di kesempatan pertama, detik pertama, dengan seragam yang kadang mereka tidak punya cadangan mengenakannya, mereka jaga, itu sudah berada di garis bahkan ruang-ruang terdepan dan terdalam. Ketika orang sudah mengatakan sudah stabil, mereka masih berada di sana, kadang berpekan dan berbulan-bulan. Dan hari ini saya sangat tersentuh Pak Panglima, 3 prajurit kita gugur untuk berjuang di medan yang saat ini bahkan orang masih banyak menampilkan wacana perdebatan. Saya kira ini penting untuk kita gemakan di lingkungan masyarakat. Di balik penanganan bencana yang tidak mudah, ada sosok-sosok pejuang di lapangan yang bahkan mempertaruhkan jiwanya dan raganya demi kebahagiaan dan senyuman masyarakat di daerah yang kita doakan itu. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga siapapun yang bertugas dan mengorbankan jiwa raganya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga keluarganya, dan sekalipun tidak disebut namanya, jasanya akan selalu terkenang dan mengiringi kehidupan kedamaian di negara kita ini. Yang terakhir, yang ketiga, ini kalimatnya dirinci, bahkan didokumentasikan oleh para ahli hadis di kalangan umat Islam. Bagi para ustadz kiai, Anda boleh buka dokumentasinya di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4406. Oke, Syamsul. Imam Muslim mendokumentasikan itu di nomor hadis 1679. Silsilah penyampainya tersambung kepada Abu Bakrah Nafi' Ibn Harith dari Nabi SAW di peristiwa Haji Wada. Disinilah yang kalimat Panglima tadi refleksi perjalanan kehidupan waktunya. Nabi Agung Muhammad mengatakan SAW, Inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Inna zamana, sungguh perjalanan waktu itu, qad istadara kahayati, Tuhan telah tetapkan, membuat algoritmanya berputar seperti itu saja. Jadi kalau kita melihat jam dinding
jam tangan, bukankah waktunya berputar seperti itu saja? Detiknya, menitnya, jamnya, tidak ada yang berubah. Bapak Ibu boleh lihat siapa yang punya jam, adakah berubah kemudian tampilannya? Tidak, dia hanya berputar demikian. Itulah fitrah waktu yang mengiringi ruang kehidupan dari sejak penciptaan langit dan bumi. Waktu Tuhan ciptakan untuk berputar mengiringi kegiatan kita. Setahun, kata Nabi, 12 bulan. Berputar iya, normal saja. Dan perputaran itu yang mengiringi kegiatan kita. Kegiatan kita lah yang menentukan perubahan di sekitaran kita dan legasi-legasi yang kita tanamkan untuk masa depan. Lalu Nabi memberi rumus minha arba'atun hurum. Secara singkat, hendaknya setiap manusia yang mengiringi kehidupan di ruang-ruang itu berdasarkan perjalanan waktu menyajikan, menyiapkan karya-karya terbaik yang menghadirkan legasi baik. Bagilah waktu-waktu itu untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Minimal setidaknya kata Nabi bagi pada 3 bagian. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. 4 bulan pertama menyiapkan rencana. Matang, diturunkan, komando sampai ke bawah, siap, rencananya jelas, konsepnya terukur, eksekusi lakukan. 4 bulan kedua di lapangan praktek. 4 bulan ketiga evaluasi. Tidak harus 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nabi bagi salatah mutawaliyat. Kadang sesuai kebutuhan bisa berurut. Seperti sekarang di Sumatera. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kadang-kadang evaluasinya bulan 7. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Silahkan selapangnya, silahkan seluangnya, tapi pesan Nabi, tidak ada kegiatan yang sukses selain kegiatan yang terukur dan terencana. Oleh karena itu, sebagai penutup, agenda ini disifati oleh kitab suci Al-Quran dengan pelajaran yang sangat dalam. Quran surah kedua di ayat 134 ditekankan di ayat 140. Saya tutup di kalimat terakhir ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita, mereka telah menampilkan program, menanamkan legasi yang bisa dikenang. Walaupun kita tidak harus bertanggung jawab dengan kegiatan dan program mereka, tapi terkadang mereka menampilkan legasi yang bisa dikenang. Sebagian potongannya dulu. Kita sekarang berada di gedung Ahmad Yani ya, Panglima. Tokoh luar biasa. Beliau kasat yang ke-6 dalam urutan. Menjabat setelah Jenderal Besar Nasution. Jenderal Besar Nasution itu urutan ke-5. Kolonel Jatikusumo, Kolonel Nasution lagi 2 kali, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Bambang Utoyo, baru kemudian Pak Nasution lagi menjabat kurang lebih 6 tahun 232 hari. Berhenti 21 Juni 1962, dilantiklah Jenderal Ahmad Yani ya pada tanggal 23 Juni 1962. Kasat yang ke-6, tapi legasinya tersambung sampai hari ini menjadi ruangan besar dan mempertaruhkan jiwanya untuk satu kehormatan bagi tentara nasional Indonesia, khususnya di Angkatan Darat. Bila Jenderal Ahmad Yani sudah memberikan contoh di tempat kita berpijak saat ini, menghadirkan kenyamanan, kenikmatan, kebaikan, pertanyaan berikutnya, walakum ma kasabtum. Maka Tuhan mengatakan, apa karya Anda yang hidup hari ini? Belajar dari tokoh-tokoh hebat di masa lalu untuk membangun legasi di masa depan, dan dimulai itu dari pergantian setiap waktu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka punya tanggung jawabnya, kita punya evaluasinya, dan Tuhan akan bertanya tentang apa yang telah kita buat hari ini. Jadi saya berharap semoga seluruh kebijakan yang ditampilkan
di periode setahun 2025 ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kehidupan berbangsa dan negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kebahagiaan bagi seluruh keluarga besar TNI, Tentara Nasional Indonesia, sekaligus menjadi momentum terbaik untuk menyiapkan agenda-agenda berikutnya yang mengantarkan pada generasi emas 2045. Saya ingin anak-anak kita nanti ke depan, adik-adikku, ketika kalian menjadi sosok terbaik di masa depan, mungkin 20 tahun lagi, kalian akan teringat saat saya membangun cita-cita jadi warga negara Indonesia yang terbaik di hari itu. Saya pernah berada di ruangan Gor Ahmad Yani yang Panglima TNI-nya Jenderal Agus Subianto. Yang tokohnya Fulan, yang lainnya Fulan dan Fulan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Anda remaja hari ini, Anda adalah tokoh di masa depan. Terima kasih. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita sekaligus tidak bermaksud melengkapi, menyempurnakan, tapi hanya menegaskan apa yang tadi disampaikan, membangun kembali kekuatan kita untuk berkarya demi bangsa ini. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmada wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun di tempat yang baik ini untuk mensyukuri anugerah kehidupan, kelancaran dalam bertugas setidaknya setahun ini di 2025 yang telah kami lalui. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan dan kebersamaan dalam menjalani tugas ini, sehingga mendapatkan hasil di detik ini seperti yang Engkau ridai. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim Rasulikal Mustafa al-Amin Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengantarkan solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kami mampu meneladani kebaikan dan keutamaan beliau di setiap aspek kehidupan yang kami lalui, dan berharap pertolongan syafaat beliau saat kami kembali menghadapmu di akhirat kelak. Rabbana barik ahla al-askar Indonesia jami'an aina ma kan wa yakun. Ya Allah, ya Tuhan kami khususkan dalam permohonan kami yang pertama agar Engkau berkenan memberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan yang prima kepada seluruh keluarga besar TNI, Tentara Nasional Indonesia, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun mereka bertugas. Allahumma rzuqhum as-sihhah wal afiyah wal barakah wat tuma'ninah was salamah ya Allah fil wadhifah wal halawah fil aidah. Duhai Allah, anugerahkan kesehatan paripurna kepada seluruh mereka semua tanpa kecuali. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan kelancaran dan kemudahan dalam tugas, serta kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan dalam berdinas. Allahumma idza kana min ikhwanina al-askar taqaddamu ilaika wa tawaffathumul malaikatu ya arhamar rahim farhamhum wa nawwir quburahum warzuqhum ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, ya Tuhan jika ada di antara saudara-saudari kami di keluarga besar TNI telah mendahului kami atau bahkan gugur dalam tugas, mohon terima amal baik mereka. Anugerahkan cahaya di alam kuburnya, rawat keluarganya, dan persatukan mereka dengan yang masih bertugas dalam kekuatan dan kebaikan yang Engkau ridai. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan mohon jadikan setiap yang berhimpun di ruangan ini sebagai satu keluarga yang saling mencintai, mendukung, membahagiakan.
Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kasih sayang kami dimanapun kami dapat berjumpa. Allahumma hfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Alif ya Allah baina qulubiha wahdi ru'asaha waj'alhum 'udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon jaga negara kami yang kami cintai ini, Indonesia. Satukan rakyatnya ya Allah. Jauhkan dari berbagai sifat dan sikap yang dapat memecah belah. Mohon anugerahkan petunjuk-Mu kepada para pemimpin di negeri ini, di semua level kehidupan berbangsa bernegara, agar dapat bersikap adil, memberikan kebijaksanaan, dimudahkan dalam tugas, yang dapat meringankan hisab mereka saat kembali kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Sadarkan pada hati mereka yang paling dalam bahwa jabatan hanya amanah dan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Doa Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang merasakan kesulitan mohon mudahkan, hilangkan dan angkat kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wasbir wazid sabra wal musabara li ikhwanina fi Sumatra, Aceh, Sumatera Syamaliyah, Sumatera Gharbiyah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu kemampuan yang Kau titipkan pada kami. Engkau Maha mendalami seluruh niat kami ya Allah untuk membantu sebagai saudara dan keluarga kepada saudara-saudari kami di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat khususnya. Anugerahkan kesabaran pada mereka, lipatkan ketabahan, berikan kemampuan untuk bangkit mandiri ya Allah, dan berikan kami kesempatan untuk membersamai mereka sebagai sebuah keluarga. Jauhkan kami ya Allah dari pihak-pihak yang dapat memecah belah, dari provokasi-provokasi yang dapat mengganggu stabilitas. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.